Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Zaid yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Masya Allah. Baik, saudara-saudaraku semua, tentu saja pada sore hari ini kita ingin berbincang-bincang nih, Masya Allah, dengan Ustaz Zaid hafizahullah ta'ala terkait dengan 10 hari terakhir, Masya Allah. Apa yang dilakukan para salafun soleh di 10 hari terakhir. Tentu saja ini hal yang sangat spesial bagi kita sebagai umat muslim. Dan para hadirin, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita yang luar biasa, Masya Allah, tema kita hari ini, bagaimana para as-salaf melakukan amalan-amalan apa di 10 malam terakhir, apa yang mereka lakukan di pagi dan siang harinya. Namun sebelumnya kita mau refresh dulu nih, karena sekarang sudah masuk ke hari yang ke-12, rasa-rasanya badan ini atau mungkin saudara-saudara kita ada yang mulai melemas gitu ya dalam melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Nah, Ustaz Zaid, terkait dengan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, Ustaz Zaid, kira-kira apa ya Ustaz Zaid yang bisa kita sampaikan lagi kepada para hadirin pada sore hari ini? Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbil Arshil Azim, wa salatullah wa salamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidil Mursalin, Nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'da. Ya. Insyaallah pertanyaan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sangat penting untuk disampaikan kembali. Karena seseorang itu bersemangat, ya, bahkan berlomba-lomba ketika dia tahu tujuannya. Bagaimana halnya orang yang sedang bertanding, ya. Dan tentunya dia akan berupaya semaksimal mungkin, ya, agar tujuan dia bertanding itu tercapai. Ada orang yang mengikuti pertandingan, ya, motivasinya adalah ingin mendapatkan hadiah, ya, ingin menjadi yang terbaik di bidangnya, seperti itu. Jadi harus tahu dulu goalnya itu apa, tujuannya itu apa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan, ya, mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dulu kita di awal Ramadan, ya, di mana-mana kita dapatkan masjid-masjid, ya, tidak ketinggalan juga adik-adik kita, ya, orang tuanya juga, dan kaum muslimin secara umum di awal Ramadan, Masya Allah, itu masjid semuanya penuh. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quran. Ya. Dan itu sudah disampaikan sebelum Ramadan, seperti adanya tarhib Ramadan, ya kan? Yaitu kajian-kajian untuk menyambut bulan Ramadan, disampaikan keutamaan Ramadan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Allah mengatakan, ya, bercerita tentang Ramadan. Apa itu syahrul Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan Ramadan adalah diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran kalamullah. Ya. Kalamullah itu apa? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itulah sifat zatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Sehingga apapun dan siapapun dia, ketika Al-Quran bersamanya, maka dia akan menjadi mulia. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Di antara alasannya apa? Karena beliau lah yang menyampaikan kalamullah, ya, yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul. Kenapa? Apa sebab? Karena bersama beliau, ya,
Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada siapa? Rasulullah SAW. Sehingga beliau pun menjadi manusia yang paling mulia. Bahkan Nabi dan Rasul yang paling mulia. Nah, jadi siapa saja yang bersama Al-Quran, Al-Quran bersama dirinya, Al-Quran ada pada dirinya, maka dia akan menjadi mulia. Demikian pula apapun itu, ketika Al-Quran ya, ada pada sesuatu itu, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Ya. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana surah Al-Baqarah 185 tadi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari 12 bulan yang ada, Allah pilih bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Ya. Dan seluruh malam yang paling mulia kapan? Adalah malam yang pada saat itu turunnya Al-Quran. Jadi apapun itu ketika di situ ada Al-Quran, dia menjadi mulia. Malam apa yang paling mulia? Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Surah Al-Qadar, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ya kan? Maka banyak orang yang berduyun-duyun di awal Ramadan, ya, karena tahu keutamaan Ramadan adalah bulan yang mulia, dan dia tahu bahwasanya kalau ingin menjadi hamba Allah yang mulia, maka hendaknya dia menghidupkan Ramadan ya dengan ibadah-ibadah di antaranya Al-Quran. Makanya semangat orang, ya, karena keutamaan itu mesti melekat pada diri dia. Makanya ini di pertengahan Ramadan sudah mulai meredup semangatnya, maka harus diingatkan lagi tujuannya. Kalau ingin menjadi hamba Allah yang mulia, maka hendaknya lah kita ya memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia, di bulan yang pada saat itu Al-Quran turun. Jadi kalau ditanya, apa keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama, keutamanya adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Terus memang kenapa kalau Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Ketahuilah bahwasanya siapapun itu, apapun itu, ketika Al-Quran bersama dirinya, ketika Al-Quran ada pada sesuatu tersebut, maka dia dan sesuatu itu pun akan menjadi mulia. Maka kalau kita ingin menjadi mulia, maka kita harus ya membersamai Al-Quran. Al-Quran harus bersama sama kita, harus ada bersama kita. Al-Quran harus ada bersama kita dengan membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah ini dia, ya. Ini ingat nih. Jadi dengan mengetahui keutamaan Ramadan, maka akan timbul kembali semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya. Ini kalau sebenarnya banyak keutamaan bulan Ramadan, ya. Sangat banyak sekali. Tapi kalau seandainya seseorang ya hanya mengetahui satu ini saja, keutamaan ini saja, maka itu sudah cukup. Ya, maka itu sudah cukup. Karena seseorang Muslim yang sejati adalah dia ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka caranya bagaimana? Di antaranya memaksimalkan bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Nah, itu jawaban dari pertanyaan ya kenapa bulan di pertengahan Ramadan ini sudah mulai semangatnya luntur, yaitu karena keutamaan Ramadan ini sudah mulai memudar juga. Coba dibangkitkan kembali ya tentang ilmu pengetahuan ya tentang apa keutamaan bulan Ramadan, maka insya Allah itu nanti akan secara sendirinya akan membangkitkan semangat kita kembali. Nah, wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ya, jadi para hadirin semua ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Zaid ya, qadarullah di awal-awal Ramadan beliau sampaikan memang masjid penuh. Nah, mungkin kita di sini juga kaum muslimin merasakannya ya dan melihat gitu di sekeliling kita yang luar biasa sampai tarawih terkadang itu safnya Masya Allah itu. Sampai di awal-awal ya, saudaraku semua ya, rekan-rekan yang semoga Allah muliakan, di sini sampai salah satu DKM mengatakan mungkin atau pengurus masjidnya mengatakan kalaulah ini dijadikan
setiap hari ya, Masya Allah ya, subhanallah, mungkin akan penuh dengan keberkahan sekali, baik di sholat isya, sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan para hadirin semua kita bisa mengambil faedah ya dari keutamaan bulan Ramadan ini, sehingga kita tetap semangat walaupun kita sudah berada di 12 Ramadan ini, kita bisa semangat terus sampai dengan akhir Ramadan. Baik, Ustadz, nah di bulan Ramadan ini juga kita ada yang dinamakan sholat tarawih ya di malam harinya. Terkait dengan sholat tarawih, Ustaz, dikatakan Nabi SAW sholat tarawih itu yang bersama imam mendapatkan pahala semalam suntuk. Mungkin di sini bisa dijelaskan juga, Ustaz, kepada kami terkait dengan bagaimana makna daripada hadis tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat mulia bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di dalam Sunan An-Nasai dan juga Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis sahih disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Nah, ini merupakan keutamaan bagi mereka yang sholat tarawih dan masih bertahan ya dari awal Ramadan sampai sekarang. Itu subhanallah, secara tidak sadar sebenarnya ya kita itu sudah sholat malam semalam suntuk. Itu tidak dapatkan keutamaan itu kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, kebanyakan kita itu kalau di luar Ramadan itu sholat malam ya itu ya mungkin bangunnya di di sepertiga malam terakhir, dan itu pun juga jumlahnya juga hanya seberapa, kadang mencukupkan diri dengan salat sunnah witir saja gitu ya. Nah, mumpung di bulan Ramadan di sana ada keutamaan khusus ya, dilakukan secara berjamaah, karena emang dengan berjamaah itu biasanya lebih semangat ya, lebih semangat. Ditambah lagi ada keutamaan dari Nabi SAW tadi, innahu man qama ma'al imam. Bahwasanya barang siapa yang dia sholat malam bersama imam, ya kan, hatta yang sharif, sampai selesai. Jadi selesai sholat malam bersama imam. Kutiba lahu apa? Dituliskan untuknya pahala qiyamul lailah, sholat malam semalam suntuk. Ya, ada nggak orang yang sanggup dari ba'da isya ya kemudian setelah itu dia sholat malam terus ya, itu jarang sekali ada yang seperti itu. Tapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keutamaan yang luar biasa ya. Mumpung di bulan Ramadan ada keutamaan khusus, hadis Nabi SAW tersebut tadi, hadis sahih, maka manfaatin. Nah, ini sekali lagi menjadi motivasi bagi kita kan, mungkin selama ini sudah ada yang mulai meninggalkan salat tarawih gitu ya. Maka dengan adanya hadis ini, dan saya mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan semua kaum muslimin umumnya ya, dengan hadis ini saya rasa sudah cukup untuk mencambuk kita kembali, untuk kembali ya menggelorakan semangat beribadah sholat tarawih malam lagi sholat tarawih lagi ya, karena pahalanya tadi apa? Pahalanya Allah tulis baginya pahala satu malam suntuk dia melaksanakan sholat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Subhanallah ya, ternyata luar biasa sekali, Ustaz ya, ternyata keutamaannya itu terkait dengan sholat tarawih itu ya. Jadi para hadirin semua, mungkin coba Pak Niko mau tanya nih adik-adik nih ya di sini, atau para hadirin semua di sini, anak-anak soleh ikut sholat tarawih tidak nih, anak soleh di rumah? Assalamualaikum anak-anak soleh. Waalaikumsalam. Ikut sholat tarawih tidak nak di rumah nih nak nih? Waalaikumsalam. Ikut Pak. Alhamdulillah. Ustadz, mungkin masih seputar tarawih, Ustadz. Kalau seperti ini, Ustadz, kalau tarawih tadi kan berjamaah di masjid, Ustadz ya. Kalau qadarullah gitu, Ustadz, misalkan orang yang pulang kerja gitu, Ustadz. Nah, dia
itu qadarullah tidak dapat tarawih berjamaah di masjid, jadi hanya sholat isya'nya saja gitu. Nah, tarawihnya di rumah bersama dengan keluarganya, Ustaz. Nah, kalau dalam hal seperti ini bagaimana, Ustaz ya? Apakah masih dalam keutamaan tersebut atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ingin tambahan seputar tarawih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, dimaklumi bahwa Rasulullah SAW itu sholat tarawih berjamaah di masjidnya itu, Masjid Nabawi itu cuma 3 kali ya, tiga malam saja. Setelah itu Rasulullah kemudian beliau sholat di rumah. Alasannya khawatir itu diwajibkan. Nah, tentunya tidak ada pengkhususan keutamaan itu bagi mereka yang sholat jamaah di masjid saja, seperti itu. Ini bersifat umum. Bagaimana ditanyakan tadi, jadi misalnya kalau seorang mau sholat tarawih bersama keluarganya misalnya, karena kondisi tadi disebutkan bahwasanya pulang kerja ada kelelahan, kemudian nggak sudah ketinggalan sholat tarawih berjamaah di masjid kompleknya misalnya, lalu dia sholat berjamaah dengan keluarganya, maka ini yang menjadi imam siapa, kemudian yang menjadi makmum siapa, maka sudah jadi berjamaah, termasuk dalam hadis ini, innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka itu untuknya pahala qiyam, sholat malam, ya itu 1 malam penuh. Itu dia. Jadi sifatnya umum. Demikian. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah ya, para hadirin semua, ternyata di bulan Ramadan ini, Masya Allah loh, sangat banyak sekali keutamaannya, di mana tadi juga sudah disampaikan bulannya Al-Quran, dan juga ada di malam harinya ada sholat tarawih. Nah, jangan sampai nih para hadirin, dan khususnya saya sendiri, gitu, mengingatkan diri saya sendiri, untuk kita maksimalkan bulan ini ya. Karena kita tidak tahu, Ustaz ya, apakah tahun depan bertemu dengan bulan Ramadan lagi atau tidak, Ustaz ya? Iya, seseorang kalau seandainya divonis oleh dokter umur Anda 1 bulan lagi, itu kira-kira ya ini bulan Ramadan itu otomatis kayaknya sudah dibilang 1 bulan lagi, berarti kan tahun Ramadan tahun depan nggak ketemu lagi gitu kan? Ya, itu apa yang bisa dia lakukan? Kalau sudah divonis 1 bulan lagi, dia tidak akan hidup lagi. Ya, umurnya cuma sisa 1 bulan lagi. Maka dia pastinya akan apa? Ya, memaksimalkan bulan Ramadan ini. Ya. Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Baik, alhamdulillah, saudaraku semua. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah mengetahui berbagai macam keutamaan Ramadan dan juga sholat tarawih lah. Tentu saja di sini para hadirin sudah penasaran ya tentang apa yang dilakukan para as-salaf sebenarnya di 10 malam terakhir ini gitu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mencontohnya. Kita bisa juga mencontohnya. Namun sebelum itu, Ustaz, kita mau tahu, Ustaz, terkait dengan makna salaf itu sendiri apa ya, Ustaz? Makna salaf itu sendiri, dan mengapa kaum muslimin kita harus mengikuti jejak para salafun sholih, jejak para as-salaf, Ustaz. Barakallahu fiik. Mungkin kita juga jadi bisa menambah motivasi kita gitu kan, kalau kita mengetahui makna salaf itu apa. Baik. Allah ibarik fikum. Kita akan mengambil referensi ya, yaitu di dalam Al-Wajiz fi Manhajis Salaf as-Salih. Ya, nama kitabnya Al-Wajiz fi Manhaji as-Salaf as-Salih, karya Abdul Qadir Al-Arnaud. Ya, kemudian kitab As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyah Mubarakah La Madhab Islami, ya, karya Muhammad Al-Buti, di mana secara etimologi, ya, secara bahasa, as-salaf itu disebutkan artinya adalah lafzun yutlaqu ala ma madha, ya. Itu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah lampau, sudah berlalu, seperti itu. Yuqal al-azminah as-salifah. Ya, dikatakan juga makna as-salaf adalah masa yang lalu, masa lampau. Ai al-madiyah, ya, masa yang lalu. Kemudian wa yuqalu as-salaf ay al-mutaqaddim was-sabiq.
yaitu salaf itu artinya yang telah berlalu, ya, yang masalah yang lampau. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 55 sampai 56. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Dan kami jadikan mereka itu, yaitu kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada mereka. Di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan, gitu ya. Salafan, salaf. Perhatikan sini ada kata salaf dalam surah Az-Zukhruf ayat 56. Kami jadikan mereka itu sebagai apa namanya salaf. Wa mathalan. Salaf itu artinya apa tadi? Ya, sebagai pelajaran di masa lampau. Ya, salafan wa mathalan lil akhirin. Dan juga sebagai pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang belakangan. Ya. Jadi salaf itu dari sisi bahasa artinya yang lampau atau yang telah berlalu. Jadi kaum-kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala ya, salafan, kaum-kaum terdahulu, masa-masa dahulu ya, salafan yang dahulu itu sebagai pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang datang belakangan. Itu secara bahasa. Jadi kalau kata salaf artinya apa? Ya, yang lalu. Ya, orang-orang terdahulu atau bisa juga ya masa dahulu. Gitu ya. Baik, secara istilah terminologi ya yang dimaksud dengan as-salaf di sini adalah hum man iqtadau wa tahaju nahjan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti dan menjalankan ya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tabbaqu bi ihsan ila yaumiddin, dan mereka mempraktikkannya dengan ya ihsan sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh yang baik ya, bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan mereka orang-orang yang menyebut Allah dengan banyak. Ya, jadi secara istilah salaf itu siapa? Mereka yang mengikuti Rasulullah SAW ya, dan mempraktikkan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menjadikan Rasulullah SAW berdasarkan ayat tadi sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang diikuti, seperti itu. Maka kalau ditanya siapa itu as-salaf, maka yang pertama jawabannya adalah dialah Rasulullah SAW itu sendiri adalah as-salaf. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari bunda yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di mana di hari wafatnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah sakit, yang menyebabkan Rasulullah SAW wafat, ya, Fatimah putri beliau radhiyallahu taala anha, putri Nabi SAW, itu menjumpai Nabi SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW mendudukkan Fatimah di samping kiri atau samping kanan, sebagaimana kata Aisyah, ya, kira sebelah kiri atau sebelah kanan. Lalu Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah ya, yang hanya didengar oleh Fatimah saja radhiyallahu taala anha. Maka pada saat itu Fatimah radhiyallahu anha itu menangis. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan lagi ke telinganya Fatimah radhiyallahu taala anha, yang hanya didengar oleh Fatimah radhiyallahu taala anha saja. Maka setelah itu Fatimah radhiyallahu taala anha itu ketawa. Baik. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW ketika itu masih hidup. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, maka Ibunda Aisyah kembali bertanya ya tentang apa yang Rasulullah bisikkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha.
Maka kata Fatimah, ammal an fana'am. Adapun sekarang setelah Rasulullah SAW meninggal, maka aku akan memberitahukannya. Amma hina sarrani fil marratil ula. Adapun Rasulullah SAW membisikkan kepadaku di bisikan yang pertama. Fa akhbarani anna Jibril telah mengabarkan kepadaku kana yu'aridul Quran fi kulli sanatin marrah. Maksudnya Rasulullah SAW itu selalu ya menyetorkan hafalan Qur'annya sama Jibril alaihissalam, ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran, yaitu di setahunnya itu sekali, ya, fi kulli sanah marrah, ya. Wa innahu aradahu al-an marratain. Adapun tahun ini malaikat Jibril alaihissalam, ya, itu mendatangi Nabi SAW untuk mendengarkan Al-Quran Rasulullah SAW itu 2 kali. Wa inni la ara al-ajal illa qad iqtaraba. Dan Rasul mengatakan, dan sungguh aku, ya, memandang ini sebagai tanda bahwa ajalku sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Nah, ini sisi pendalilan kita. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah, ya, salaf itu sendiri. Kata Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya nikmas salaf ana laki. Ya, sebaik-baik salaf, apa arti salaf tadi secara bahasa? Itu pendahulu, ya. Sebaik-baik pendahulu yang diikuti, ya. Sebaik-baik teladan yang untuk diteladani, ya. Siapa itu? Ana laki. Untukmu wahai Fatimah adalah aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ketika mendengar itu, Fatimah fabakai itu, ya, aku pun menangis. Ya. Kemudian, falamma ra'ajaza Isa ronyatanya. Ketika Rasulullah SAW melihat aku bersedih, maka Rasulullah SAW pun membisikkan kepadaku ke yang kedua kalinya. Faqala, dan Rasulullah bersabda, ya Fatimah, ya, ama tardina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Ya, apakah engkau tidak kepingin menjadi pemimpinnya para wanita-wanita dari kalangan wanita yang beriman? Au sayyidatin nisa'i hadhil ummah, atau pemimpin wanita dari umat ini? Ya, artinya Rasulullah memberikan kabar gembira pada Fatimah bahwasanya Fatimah adalah, ya, sayyidatu nisa'i hadhil ummah. Beliau adalah pemimpinnya, ya, wanita umat ini. Ya, maka ketika mendengar itu, Rasulullah menghibur Fatimah, maka Fatimah radhiyallahu ta'ala berbahagia, ya, beliau pun tertawa. Demikian. Nah, jadi dari sini sebagaimana diucapkan Rasulullah SAW kepada Fatimah, nikmas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik orang yang diikuti untukmu wahai Fatimah, siapa? Adalah aku, kata Rasulullah SAW. Baik, jadi sudah jelas, ya, salaf. Kalau ditanya siapa salaf itu, maka jawabannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Kalau ditanya lagi siapa itu salaf, ya, ini perlu kita sampaikan karena memang bisa menjadi motivasi kita juga, ya, agar apa? Agar seluruh ibadah kita hendaknya itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh as-salaf. Ya, dalam hal ini yang pertama, siapa itu as-salaf tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, siapa lagi as-salaf itu? Ya, mereka adalah 3 generasi terbaik. Ya, 3 generasi terbaik. Ya. Di yang mana generasi pertama adalah mereka yang hidup di masa Nabi SAW, yang berjumpa dengan Nabi SAW dan meninggal di atas keislaman. Siapa mereka itu? Yaitu para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Kemudian generasi kedua siapa? Adalah mereka yang hidup di masa sahabat, yaitu muridnya para sahabat. Disebut dengan apa? Tabi'in. Kemudian generasi ketiga adalah mereka yang hidup di masa tabi'in, itu muridnya para tabi'in. Jadi istilahkan dengan, ya,
atba'ut tabi'in, ya, pengikutnya para tabi'in. Dalilnya apa? Bagaimana dalam Sahih Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayun nasi khair?" Ya. Siapa manusia yang terbaik? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qarni." Manusia terbaik adalah mereka yang hidup di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang hidup ya setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Tsumma yaji'u qaumun, kemudian datanglah suatu kaum, tasbiqu syahadatu ahadim yamina wa yaminu syahadatu qal Ibrahim wa kana ashabuna yanhauna wa nahnu ghilman an nahli bisyarati wal ahdi. Ya, hadisnya panjang ya. Tapi sisi pendalil kita adalah di sini bahwa yang dimaksud dengan as-salaf, ya, setelah Rasulullah SAW, siapa mereka? Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, kenapa kita harus mengikuti jejaknya para as-salaf? Ya. Mengapa kita harus mengikuti jejaknya para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam beragama dan juga dalam beribadah? Karena man yahtakimuna ilal Qur'an al-Karim, karena mereka berhukum dengan Al-Qur'an al-Karim, wa sunnatin Nabi SAW, dan sunnah Nabi SAW, wa imtithal li amrillah, dan mereka juga telah melaksanakan perintah Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 59, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, ya, wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in faruddillahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Hai orang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah pada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian termasuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dan itu sebaik-baik ya keputusan dan sebaik-baik keputusan. Ya, maka waqad aqarra Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW telah menetapkan wa syahida li ashabi bil khair. Rasulullah SAW telah mempersaksikan untuk sahabat-sahabatnya dengan bil khairiyah wassalah, dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan. Fa'ausa bi atba'ihim, dan Rasulullah pun mewasiatkan agar mengikuti para sahabat, ya, wa imtisali awamirihim, dan melaksanakan perintah-perintahnya para sahabat, ya, biqaulihi, dengan ucapan beliau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, dan hadis sahih, kata Rasulullah, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dalam perkara-perkara baru, fa innaha dhalalatun, karena sungguhnya perkara baru itu adalah menyesatkan. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa yang menemukan hal tersebut, fa alaihi bisunnati, maka dia wajib untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang dengan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid, dan ya gigitlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin tadi dengan gigi geraham kalian. Ya. Maka ini sudah menjadi jawaban kenapa kita harus mengikuti, ya, pemahamannya atau memahami agama ini dengan pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain dalam segala hal, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, itu harus mengikuti, ya, generasi terbaik sahabat tabi'in dan tabi'in. Karena Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkannya dalam hadis ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku. Ya. Maka saya kira penjelasan tentang siapa itu as-salaf berdasarkan dari sisi bahasa, dari sisi istilah, dan penjelasan dari Nabi SAW langsung, dan juga dari Al-Quran tentang siapa itu as-salaf, semakin membuat kita menjadi paham lebih mendalam lagi tentang apa itu as-salaf dan siapa itu as-salaf, dan mengapa kita harus mengikuti as-salaf dalam berakidah, beribadah, dan juga dalam berakhlak. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz.
Masya Allah ya, para hadirin semua, tadi kita sudah dijelaskan oleh Ustaz Zaid khususnya siapa itu salaf, ya, dan juga siapa itu salaf dan mengapa kita mesti mengikuti salafun salih. Ya mudah-mudahan ini menjadi semangat kita ya, bahwasanya kita beramal itu Ustaz ya, tadi harus mengikuti tuntunan Nabi SAW Ustaz ya, dan para sahabat serta tabi'in, orang-orang yang terbimbing di atas ilmu. Subhanallah. Baik Ustaz, nah sekarang kita sudah mengetahui as-salaf para hadirin semua. Sekarang kita mau mengetahui Ustaz nih, ini puncaknya ya, Masya Allah. Amalan apa Ustaz yang dilakukan para salafun salih di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Di bulan Ramadan sudah penuh dengan keberkahan, di 10 hari terakhir lagi, apa yang dilakukan para salaf Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Berapa menit lagi nih waktu sisa? Ini terakhir Ustaz. Nanti setelah ini saya tanya jawab insyaallah taala. Mungkin bisa sekitar 3 atau 4 menit. Berapa menit waktunya? Untuk jawab yang terakhir ini mungkin sekitar 3 atau 4 menit Ustaz. Lalu kita masuk ke jawab. Iya. Sebenarnya kalau ditanya apa amaliyah para as-salaf, ya kalau ditanya amaliyah as-salaf, sudah paham ya? Amaliyah amal-amal ibadah para salaf. Maksudnya ibadahnya Rasulullah dan sahabat, tabi'in dan tabi'in ya. Jadi tidak perlu lagi didefinisikan as-salaf itu apa, kan sudah kita jelaskan tadi. Ya, tentunya dari dalil-dalil kita sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Itu sudah bisa kejawab. Ada yang tahu nggak amaliyah apa yang dilakukan para salaf di 10 terakhir Ramadan? Yo, di sini nih para hadirin dan adik-adikku semua di sini. Dari dalil-dalil yang diutamakan tadi dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi, itu sebenarnya sudah tahu apa amalan ibadah apa yang dimaksimalkan di 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang tahu mungkin? Iya. Dari keutamaan bulan Ramadan tadi, keutamaan bulan Ramadan apa? Keutamaan bulan Ramadannya ya, bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadannya, bukan keutamaan puasanya. Ya, keutamaan bulan Ramadan itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Baqarah 185 tadi. Ya. Kenapa Allah muliakan bulan Ramadan? Ya, karena Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, amaliyah yang pertama kali para salafun salih memperbanyak ya melakukannya apa? Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau seandainya seorang ya di 10 terakhir ya sudah dimaklumi hendaknya seseorang itu beriktikaf. Ya, iktikaf yaitu dia berdiam diri ya di masjid, dia niatkan untuk memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah apa yang dilakukan ketika dia selama dia iktikaf itu? Memperbanyak Al-Qur'an. Memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya, karena dimaklumi tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Bagaimana di Imam Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, ya, falahu bi hasanah, maka baginya satu ya satu kebaikan. Awal hasanah bi asyri amsalihah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalikan 10. Ya, la aqulu alif lam harfun, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, walakin alif harfun wala lam harfun wa mim harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Ya, bayangkan kalau seandainya kita baca itu 30 juz, itu berapa huruf sudah? Ya, berapa huruf sudah? Barakallahu fikum. Nah, ini tentunya ya semakin memperjelas kita lagi tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, dan tentunya yang pertama kali harus kita perbanyak di 10 hari terakhir Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Terus apa lagi? Ya, apa yang dilakukan di 10 terakhir Ramadan? Ya, yaitu adalah memperbanyak bersedekah. Ya, memperbanyak bersedekah. Bagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, "Kana Rasulullah SAW ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Ya, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhu al-Qur'an.
Rasul SAW ajwadu bil khair minar rihi al-mursalah. Artinya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi, nampak lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadan. Ya. Saat beliau bertemu Jibril alaihissalam, ya, Jibril menemui beliau setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Subhanallah ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi, ya, di 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah SAW sendiri, ya, itu malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran pada Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus di bulan Ramadan. Ya. Maka kalau ditanya sekali lagi apa yang dilakukan ya oleh para salaf, ya, sebagaimana kita tahu as-salaf ada Rasulullah SAW di sini. Sebaik-baik salaf ada Rasulullah SAW di sini. Beliau adalah orang yang semangat untuk bersedekah, ya. Dan beliau termasuk paling dermawan. Bahkan saking dermawannya itu seperti melebihi angin yang berhembus. Ya, kita maklum ya, namanya angin itu pasti dia akan masuk berhembus ke dalam celah-celah lubang manapun. Artinya, setiap ada kebaikan di situ, pasti di situ Rasulullah SAW memberikan saham dari sisi harta beliau. Di situ beliau menyalurkan ibadah, ya, sedekah beliau, menyalurkan harta beliau dalam bentuk sedekah. Ya, sekecil apapun kebaikannya. Ya, sebagaimana angin itu selalu berhembus melewati lubang-lubang sekecil apapun. Ya, demikianlah gambaran ibadah kedermawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga terakhir, ya, tentunya adalah sholat. Ya, adalah sholat malam. Ya, maka sebagaimana dimaklumi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW ijtahidu fi al-ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Ya. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, 3 amalan yang saya kira perlu diperbanyak, ya, di 10 hari terakhir Ramadan. Tentunya etikaf, ya, tentunya etikaf. Hanya saja ketika beretikaf, apa amalan yang dia lakukan ketika etikaf tersebut? Yang pertama adalah baca Quran, perbanyak Quran. Yang kedua dia bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dia sholat malam, ya, memperbanyak sholat malamnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fiik, Ustaz Zaid, yang telah menjelaskan kepada kita terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh para salafun saleh di 10 malam terakhir. Nah, untuk itu Rasulullah, ya, apalagi para sahabat Nabi itu, para sahabat tabi itu mereka luar biasa. Tapi karena waktu yang sangat singkat tidak bisa saya nukilkan di sini semuanya. Makanya saya katakan sebaik-baik salaf ya Rasulullah udah, ya, Rasulullah sebagai teladan kita, ya kan? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, masya Allah. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah membahas beberapa pembahasan pada sore hari ini. Mungkin dari sini para hadirin ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Zaid, dipersilahkan terkait dengan materi hari ini ataupun terkait dengan bulan Ramadan secara umum. Silahkan ya, saudara-saudara semua yang ingin bertanya, baik dari adik-adik di sini maupun para hadirin ayah bunda dan rekan-rekan pengajar, persilakan yang mau bertanya kepada Ustaz Zaid. Nah, mungkin pertanyaan bisa ditanyakan melalui langsung para hadirin maupun ditanyakan melalui kolom chat. Dipersilakan, nanti insya Allah akan saya bacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Nah, masih dipersilakan kepada saudara-saudaraku semua, para hadirin yang berbahagia sore hari ini yang ingin bertanya langsung seputar materi amalan-amalan di 10 malam terakhir maupun di luar dari itu seputar Ramadan,
Dipersilakan boleh bertanya melalui langsung dengan cara mungkin sambil menunggu, disampaikan kepada saudaraku semua, ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sekolah Islam Anas terkait dengan bulan Ramadan, yaitu Ramadan penuh dengan makna bersama dengan Sekolah Islam Anas. Jadi di sini bagi adik-adik semua di sini ya yang telah hadir, ayah bunda yang mau mengikuti materi-materi apa saja yang akan disampaikan, insya Allah Ta'ala akan ditemani ya bersama dengan Sekolah Islam Anas, Ramadan penuh dengan makna. Jadi Bapak dan Ibu sambil menunggu azan maghrib ya, sambil menyiapkan makanan mungkin bisa sambil menyimak kajian yang berlangsung pada sore hari di bulan Ramadan insyaallah. Sampai dengan tanggal 20 insyaallah ta'ala. 20 Ramadan. Baik, ada pertanyaan di sini? Tafadhol pada para hadirin semua. Nah, kalau poin kelima belum ini. Poin kelimanya belum. Nah, Ustaz. Baik, kalau belum ada pertanyaan ya, mungkin masuk kepada bincang-bincang lagi dengan Ustaz Z nih. Terkait dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Ustaz. Nah, di 10 malam terakhir. Apakah ada tuntunan, Ustaz, melakukan atau membaca doa apa, Ustaz, kalau kita merasa memang itu malam Lailatul Qadar, atau bagaimana, Ustaz, di 10 malam terakhir? Ya. Terdapat dalil ya, hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Ibnu Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih, yang mana ibunda tercinta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu," ya, bagaimana menurut engkau jika aku mengetahui ya ayyu lailatul qadri, aku ketahui bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, ma'aqul fiha, maka apa ya doa yang mesti kuucapkan? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha ya pemaaf dia dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya. Ini doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, wahai Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afuwun, Maha memaafkan, tuhibbul afwa, dan Engkau suka memaafkan, suka memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah. Ya, subhanallah, ini doanya luar biasa. Ya. Karena di sana ada hadis yang menjelaskan tentang doanya malaikat Jibril setelah bulan Ramadan selesai, yang kemudian doa malaikat Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, syaqiyun abdun, sungguh merugi, sungguh sengsara, sungguh celaka seorang hamba, adraka Ramadan, dia dapati bulan Ramadan, tsumman salakha minhu, lalu kemudian dia keluar dari Ramadan tersebut, falam yughfarlah, dalam keadaan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tujuan dari Ramadan itu adalah mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebagai penutup mungkin ya, ini mungkin nasihat dari saya karena waktu sudah mau berbuka ya. Ya. Betul ya? Nasihat saya sekaligus ya di sini khusus bagi saya pribadi dan juga semua kaum muslimin. Ya, kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi. Ya, kita harus tahu tujuan kita. Ya.
Dream, kita punya dream, kita punya impian, kita punya cita-cita. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya seluas langit dan bumi, yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Itu dream kita, itu cita-cita kita. Nah, untuk bisa mendapatkan cita-cita itu, kita harus punya goal. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tujuan dari kita diperintahkan untuk beribadah. Ya. Kita sering dengar hadis Abu Hurairah yang Bukhari dan Muslim. Ya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. 3 amalan besar ini, ya, puasa Ramadan, kemudian sholat tarawih, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan memaksimalkan ibadah, ya. Itu semuanya Allah kasih pahala cuma satu, Allah kasih keutamaan cuma satu. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa. Kenapa mesti diampunkan dosa? Kenapa nggak ada pahala-pahala yang lain? Karena surga itu hanya boleh dimasuki bagi orang yang suci dari dosa. Kita ingat nggak tentang kisah Nabi Adam alaihissalam? Kenapa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga? Gara-gara satu dosa yang beliau lakukan. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wa asa Adam rabbahu faghawa. Dan Nabi Adam asal, telah bermaksiat kepada Allah, kepada Rabb-nya, faghawa, maka dia pun termasuk orang yang menyimpang. Perhatikan, satu dosa aja itu nggak bisa tinggal di surga. Kan tadi kita punya dream tuh. Dream kita apa tadi? Cita-cita kita di apa? Surga kan? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan surga dalam keadaan kita masih berlumuran dosa? Kalau satu dosa aja kita, ya, yang Nabi Adam, sekelas Nabi Adam terjatuh dalam satu dosa, Nabi Adam terusir dari surga. Apalagi kita yang dosa bukan satu. Coba, saya coba tanya, di sini ada yang nggak merasa dosa cuma satu? Ya. Banyak kan dosa kita? Allah tuh kepinginnya kita itu masuk surga semuanya. Cuma kadang-kadang kita yang nggak mau. Makanya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ya, agar kita bisa maksimalkan bisa dosa kita terampuni. Kalau sudah dosa bersih terampuni, baru kita bisa masuk surganya Allah Jalla wa Ala. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah buat planning supaya kita terampuni dosanya. Planning Allah apa? Di bulan Ramadan Allah wajibkan berpuasa. Dan Allah sebutkan di akhir ayat diperintahkannya diwajibkannya puasa Ramadan. Apa akhir ayat? Al-Baqarah 185 atau 183. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu planningnya Allah agar kalian bertakwa. Terus kalau kita sudah bertakwa, emang yang kita dapat apa? Allah sebutkan. Ya. Allah sebutkan apa dalam Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian untuk melakukan ila maghfirah, ampunan. Lagi ampunan kan? Wa jannatin, dan surga. Kenapa surga diletakkan setelah ampunan? Karena surga didapatkan bagi orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Ya. Nah, Allah sebutkan uiddat lil muttaqin, dipersiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau sudah bertakwa, ya, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah. Kalau sudah dapat ampunan Allah, ya surga dapatnya. Gitu. Makanya disebutkan di dalam doa Lailatul Qadar, Rasulullah mengajarkan pada Ibunda Aisyah, minta cuma satu aja kan? Apa itu? Dimaafkan dosanya. Nah itu tok. Ya. Karena memang tujuan kita umat Islam, tujuan Rasulullah SAW kepingin ya semua umatnya masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, sudah Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali orang yang memang enggan masuk surga. Sahabat kaget, kok ada sih orang yang masuk surga? Iya.
Siapa mereka ya Rasulullah yang nggak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Yang patuh denganku, ya, itulah yang masuk surga. Tapi mereka yang enggan untuk patuh dengan syariatku, maka itulah orang yang aba, orang yang enggan masuk surga. Nah, sekarang kita ini termasuk orang yang mana nih? Rasulullah sudah memerintahkan. Rasulullah bahkan mencontohkan lagi. Rasulullah bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi mencontohkan gitu. Ya, ini loh jalan menuju surga. Ayo ikuti aku gitu. Aku itikaf loh. Ya. Aku maksimalkan malam 10 terakhir Ramadan loh. Dan aku ajak keluargaku dan aku ajarkan istriku untuk berdoa supaya dikasih ampunan, diberikan maaf dari segala dosa-dosa kesalahan yang ada. Maka kita bagaimana gitu. Itu saja. Ini nasihat bagi saya pribadi khususnya, ya, dan juga kita semuanya yang hadir maupun yang mendengarkan. Semoga kita bisa maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan, ya, dengan ibadah-ibadah yang dengan ibadah tersebut kita menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, dan kita pun mendapatkan ampunan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu mempertemukan kita di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita hari ini di tempat ataupun di YouTube ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz Zaid, Masya Allah. Tadi penjelasan mengenai doa yang disampaikan ya, doa yang dibacakan ketika merasa mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Nah, selanjutnya jazakallah khairan Ustaz, yang mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustaz Zaid kita bisa sama-sama mengamalkannya ya. Tentu saja bukan hanya kita mengetahui saja, mengilmunya saja, tapi kita bisa juga mengamalkannya lebih jauh daripada itu. Baik, saudaraku semua, mungkin waktu yang juga sudah sangat dekat, dipersilakan kepada panitia mungkin untuk memutarkan posternya sebelum kita akhiri perjumpaan pada kegiatan sore hari. Bapak dan Ibu, kita mengambil yang ingin ya mendapatkan keutamaan membuka orang berpuasa bisa bersama-sama di masjid-masjid kaum muslimin lainnya, dan khususnya di sini di Masjid Ibnu Abbas juga membuka donasi berbuka puasa. Nah, barakallahu fikum, terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan sore hari ini dengan baik, anak-anakku dan para hadirin. Terima kasih kepada pihak yang terkait penyelenggaraan kegiatan Ramadan penuh dengan makna bersama dengan Sekolah Islam Anas. Untuk itu, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan jazakallah khairan kepada Ustaz Zaid yang telah mengisi materi kita yang Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Baiklah, marilah kita akhiri perjumpaan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.